Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Ismatul Hayati dengan NIM 2040200 dari kelas Public Relation 7A. Saya di sini akan membuat video tentang bagaimana cara berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada yang pertama, kaum milenial, yang kedua, masyarakat yang mengalami disabilitas, dan yang ketiga, orang tua, untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Public Relation. Yang pertama yaitu cara berkomunikasi dengan kaum milenial. Komunikasi yang terjadi di antara para generasi milenial sangat mudah dan praktis. Bukan berarti para milenial selalu berkomunikasi melalui tatap muka, tapi justru sebaliknya. Banyak dari kalangan milenial menggunakan komunikasi dengan media sosial dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi pada generasi milenial jauh lebih praktis. Cara berkomunikasi yang efektif dengan kaum milenial antara lain, yang pertama, berkomunikasi secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, memberikan penjelasan secara detail. Yang ketiga, memilih media yang sedang populer untuk berkomunikasi dengan generasi milenial yang tepat, dengan melalui platform yang memang sudah kaum milenial sukai, sebagai contoh yaitu WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang keempat, mengkomunikasikan mengenai jenjang karir. Yang kelima, tidak merendahkan atau membuat lelucon tentang usia. Contohnya dengan teman satu kampus ya. Hai Siva, kamu nanti setelah lulus kuliah mau melamar kerja di mana? Dua, yaitu cara berkomunikasi dengan masyarakat yang menyandang disabilitas. Berikut ini cara berinteraksi dengan masyarakat yang penyandang disabilitas, yaitu yang pertama, sapa dan bicara langsung dengan kontak mata. Hindari berbicara satu arah melalui orang lain, baik penerjemah ataupun pendamping. Yang kedua, fokus kepada penyandang disabilitas yang diajak berbicara, bukan pada kondisinya. Yang ketiga, bicara dengan jelas, mudah dipahami dan tetap santun. Yang keempat, bahasa tubuh yang ramah. Diusahakan berbicara dalam posisi sejajar dan jangan dengan sengaja membelakanginya. Yang kelima, jangan membuat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh. Yang keenam, mengenali kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Misalnya, disabilitas fisik membutuhkan kursi roda. Yang ketujuh, jika merasa penyandang disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah dia butuh bantuan. Kemudian, tanyakan bagaimana cara penyandang disabilitas ingin dibantu. Yang kedelapan, kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu, dan alat bantu lainnya merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, kita tidak boleh menyentuh, memindahkan, atau melakukan sesuatu pada alat bantu tanpa persetujuan. Yang kesembilan yaitu tidak memberikan pertanyaan yang berulang-ulang. Contohnya yaitu ketika seseorang penyandang disabilitas yang memakai kursi roda, contohnya kita dapat menanyakan, selamat sore Ibu, apakah Ibu sudah makan siang atau Ibu sudah minum obat untuk siang hari? Tiga, yaitu cara berkomunikasi kepada orang tua. Cara berkomunikasi kepada orang tua yaitu yang pertama, menggunakan bahasa tubuh yang baik. Saat berbicara, sebaiknya perhatikan dan mendengarkan nada suara serta ekspresi wajah. Yang kedua, nada bicara menurunkan nada bicara saat berbicara dengan orang tua, dan itu merupakan salah satu etika yang baik. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dalam lingkungan saya biasanya berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa Jawa Kromo. Yang keempat, panggilan sopan. Menggunakan panggilan yang sopan seperti menggunakan kata saya untuk diri sendiri dan kata bapak atau ibu untuk lawan bicara. Biasanya penggunaan kamu atau Anda malah cenderung akan membuat orang tua merasa diserang. Contohnya, Ibu, bapaknya sampun kondur nopo dereng, atau Ibu mengke dahar kalih nopo.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.